Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saudaraku, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 38. Dapat saudara baca seluruhnya dan saya akan membaca untuk kita semua Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan. Tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu dapat kita lalui. Kita telah melewatinya. Tantangan-tantangan hidup ini kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Nya. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, itu pasti kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu karena kita sebagai manusia banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12, Paulus mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita sadari kita dapat jauh dari Tuhan. Walaupun kadang menurut pandangan kita itu baik, namun akhirnya menuju kebinasaan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontoh sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub menjadi kesaksian yang dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan
Dia dipermuliakan. Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita. Kita mampu bertahan dan keluar dari masa yang sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 37 dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, dan berlaku setia kepada Tuhan dan bergembira, sehingga ada yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu jagalah dan janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Sesuai pembacaan firman Tuhan tadi, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal itu. Pertama, hiduplah dengan iman. Kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat kehidupan rohani kita saat ini. Apakah kita masih berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus? Atau mungkin kita sudah suam-suam kuku, tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli dengan membaca Alkitab, bahkan mungkin saudara sudah meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu telah mengingatkan kami agar tetap setia kepadamu. Bila kami meninggalkan-Mu, kami akan binasa. Biarlah saat ini, setelah kami mendengar firman-Mu, kami disadarkan agar kami tetap di dalam Engkau dan tetap setia mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sampai disinilah renungan kita pagi ini. Sampai jumpa besok pagi dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.